لله الذي فرض علينا الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء ورحمة للمؤمنين وهو عليم حكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari zikri, maka dipastikan hidupnya akan sempit. Dan nanti dia di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Surat At-Toha, surat Toha ayat 124. Saudaraku seiman rahimakumullah, mari kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, sungguh aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Di antara yang kita syukuri adalah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk merenung, melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing. Sebelum datang waktunya di mana kita akan berangkat sendiri-sendiri dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan duniawi kita sendiri-sendiri. Dan waktu itu sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya awal. Allah mengingatkan masa berhisab manusia sudah dekat. Manusia akan diminta pertanggungjawabnya secara pribadi sudah dekat kata Allah. Anehnya, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka masih juga dilalaikan oleh kehidupan dunia dan membelakangi akhirat. Allah mengatakan bahwa kematian sudah dekat. Manusia dilalaikan oleh kehidupan dunia, membelakangi akhirat. Akhir dari dunia adalah kubur. Akhir dari kubur adalah mahsyar. Akhir dari mahsyar dua saja. Kalau tidak ke surga, ke neraka. Dan yang di neraka ada nanti pada akhirnya yang punya iman sedikit akan dimasukkan ke surga. Setelah itu tidak ada akhir kehidupan manusia lagi. Maka Allah ingatkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, kalian hidup sebentar. Masa berhisab kalian sudah dekat. Maka Nabi menjelaskan ayat ini
di mana Allah mengatakan singkat, maka Rasulullah menjelaskan umur manusia setelah aku, umur umatku nanti, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya, antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Karena beliau diberi wewenang untuk menjelaskan ayat, maka beliau jelaskan diantaranya keterangan surah Al-Anbiya tadi. Hai manusia, hidup kalian di dunia itu singkat, masa berhisab sudah dekat. Maka Nabi konkretkan antara 60 sampai 70 tahun sedikit yang lebih. Silakan dilihat, Google, klik umur orang Indonesia 70 tahun ke atas, tidak sampai 5%. Kalaupun sampai 5%, kita nggak tahu. Yang 5% itu berapa pula yang masih bisa berdiri? Kalau dia bisa berdiri, berapa pula yang berjalan setengah kilometer tak sesak napasnya? Kalau dia berdiri dan bisa sholat, berapa pula yang masih sempurna ruku dan sujudnya? Saudaraku seiman rahimakumullah, dengan waktu yang singkat ini kita akan coba merenung, memahami, menghayati surat Thaha tadi. Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikri. Apa yang maksud zikri ini? Apakah mengucap subhanallah, alhamdulillah saja? Para mufassir mengatakan, pertama, kalau Anda ragu dengan suatu ayat, cari ayat yang lain penjelasnya. Karena Al-Quran itu selalu menjelaskan satu ayat dengan ayat berikutnya atau ayat yang lain. Maka paling tidak kita ketemu kata zikir yang kaitannya nanti orang berpaling, meninggalkan, meremehkan, ada dua. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, dipakai oleh Allah katanya di sana az-dzikra, dan kami yang memelihara. Artinya siapa yang tidak mau mempedulikan Al-Quran, siapa yang menolak petunjuk Al-Quran, siapa yang mencari-cari alasan tidak mau mempelajari Al-Quran, siapa yang mendustakan isi-isi Al-Quran, pasti hidupnya sempit. Allah tidak katakan di sini pasti hidupnya miskin, tidak. Pasti dia tidak berpangkat, tidak. Silakan Anda kaya, tapi kalau Anda mendustakan Al-Quran, hidup Anda akan terasa sempit. Berapa banyaknya hari ini kita tengok orang tinggal di gedung mewah, harta melimpah, tapi batinnya gersang, sempit. Tidak ada kebahagiaan. Karena Allah berjanji di sini, sempit bukan berarti dia akan dimiskinkan, tidak. Qarun kaya, tapi dia selalu gelisah dalam hidupnya. Fir'aun pangkatnya tinggi sampai dia mengatakan dirinya Tuhan, tapi tidak pernah ada ketenangan dalam hidupnya. Haman ilmunya banyak, iptek dia kuasai, ilmu pengetahuan teknologi, tapi batinnya gersang. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari ayat-ayatku, pasti hidupnya sempit. Dan nanti yang paling menyedihkan lagi, paling mengecewakan, paling membuat dia menderita apa? Akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Di hari Qiyamul Adli, di hari berdirinya keadilan, buta. Andaikan ini terjadi, di dunia dia membelakangi Al-Quran, bisa dipastikan hidupnya, kalau dia mencari harta, menghalalkan segala cara. Berapa banyaknya harta orang yang dia makan, berapa banyaknya hak orang yang dia rampas, berapa banyaknya hak orang yang dia tipu.
kalau dia tidak sempat bertobat dan termasuk orang yang dibangkitkan buta besok, bayangkan mata buta, perut besar. Kalau sempat pula cara dia mengambil harta itu dengan memfitnah orang, menghibah orang, lidah terjulur, perut besar, buta di tengah-tengah yang panasnya bagaikan matahari sejengkal dari kepala, dan keringat sampai di sini. Begitu keterangan yang makamnya di Madinah, yang tak pernah berbohong seumur hidupnya. Dan ketika dia menjelaskan ayat-ayat yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini, banyak sahabatnya yang menangis, dan beliau sendiri kadang-kadang menggigil karena ketakutan dan kesedihan. Saudaraku seiman rahimakumullah, jangan sia-siakan umur yang masih singkat ini untuk kita bertobat kepada Allah, karena tidak ada kita yang tidak bersalah. Dan mudah-mudahan besok kita di sana bukan termasuk dalam ayat ini yang dibangkitkan dalam keadaan buta, tapi mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan dalam keadaan tamufid, yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Tidak berapa hari lagi akan datang bulan yang merupakan Sayyidus Syuhur, yang tujuannya didatangkan oleh Allah setiap tahun adalah sebagai bonus untuk umat Muhammad SAW yang umurnya singkat. Tapi bonusnya banyak sekali untuk mengimbangi supaya tidak ada alasan besok, kenapa engkau tidak hidupkan kami ratusan tahun ya Allah? Kalau kamu hidupkan kami akan beribadah. Maka Allah beri bonus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Setiap tahun didatangkan syahrul Ramadan, yang kalau beribadah di malam Ramadan, di bulan Ramadan, pahalanya dilipat ganda. Mulai dari malam pertama sampai terakhir ada 3. Rahmat diturunkan, dicurahkan, keampunan diberikan bagi yang mau. Kemudian setiap malam ada bonus untuk membebaskan hamba-hamba Allah yang puasanya iman dan penuh evaluasi dari neraka. Kemudian ada satu malam bonus yang paling tinggi, yaitu Lailatul Qadar. Bayangkan saja, andaikan kita hidup 10 kali Ramadan saja, tidak usah 30, 10 saja. 10 kali Ramadan kebetulan dapat Lailatul Qadar. Bayangkan, satu malam mendapat Lailatul Qadar nilainya sama dengan, malah lebih dari 83 tahun beribadah. Jadi kalau begitu, besok kita tidak ada alasan lagi kepada Allah, kenapa tidak dipanjangkan umur kami ya Allah? Kami ingin beribadah kepada Engkau. Bukankah Dia pendekkan umur kita, tapi Dia kasih bonus. Sekarang kejarlah bonus itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zikir ada yang pengertiannya tadi adalah Al-Qur'an, tapi juga ada zikir yang diberi pengertian tentang salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah. Allah kasih tahu kepada Musa, aku Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Abdikan dirimu, beribadahlah kamu kepadaku, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu zikri. Maka yang kedua adalah siapa yang meremehkan salat, apalagi meninggalkan, ya.
maka dia nanti hidupnya akan sempit, maka di sana dia nanti dibangkitkan dalam keadaan celaka, buta. Karena itu mari, Sya'ban adalah bulan laporan amal manusia kepada Allah. Maka Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Aku ingin ketika amalanku diberikan kepada Allah, diserahkan aku dalam keadaan puasa. Karena itu mari kita evaluasi salat kita selama ini. Sudahkah salat kita betul-betul zikri? Kalau betul zikri atau zikrullah, pasti kita akan dapat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hidup kalian akan tenang, tentram. Ketika kalian kaya, kalian tenang. Ketika harta itu diambil, kalian tenang. Sakit tenang, sehat apalagi. Itu diantara bukti bahwa salat sudah sampai tingkat zikrullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin. Allahumma ja'alna min ibadikal rasyidin. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.